Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita masih bahas soal-soal aplikatif berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kalau tadi persamaan kuadrat, sekarang tentang fungsi kuadrat. Ini insya Allah akan membantu kalian sekali dalam belajar buat persiapan PAT besok. Oke, ini pengertian fungsi kuadrat sudah tahu semua ya. Ini bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c ya. Dimana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, dan c itu konstanta. Dimana a-nya bukan sama dengan 0. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0 atau A-nya itu positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Kalau berdasarkan diskriminan, nah diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, A-nya, B-nya, C-nya dari mana? Itu dari sini ya. Dari persamaan kuadratnya tadi ya. Kalau nanti dihitung D-nya lebih dari 0, maka akar-akarnya nyata dan beda ya. Artinya dia memotong 2 titik di sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka nyata dan sama. Dia hanya memotong di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, imajiner. Berarti kalau digambar dia tidak memotong sama sekali sumbu X. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat, pertama kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X-nya, bisa diperoleh jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, bisa diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Dan keempat, menentukan beberapa titik bantu lainnya. Kalau ini sunnah nih ya, membentukkan beberapa titik bantu itu sunnah ya, maksudnya nggak wajib ya. Kadang di suatu soal kita perlu ini, atau kadang juga tidak terlalu memerlukan ya. Nah, Ibu mau tekankan di sini menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri di sini itu di sumbu X-nya, di titik potong X-nya. Jadi kayak kalau grafik itu kan ada titik puncak ya. Di titik puncaknya di sini titik balik disebutnya. Jadi ada beberapa kata ya yang sama artinya, titik balik, titik puncak ya, titik ekstrim itu sama pengertiannya ya. Jadi kalau grafik itu kita lihat kan kayak gini ya, ada kayak gunung gitu kan, ada puncaknya. Nah, itu cara menentukan titik puncaknya itu rumusnya itu XP sama dengan min B per 2A ya, tadi ya. B nya itu apa? B nya itu koefisien dari X nya, kalau A koefisien dari X kuadratnya. Kalau titik puncak itu XP, YP. XP nya yang tadi ini ya, yang ini. YP nya itu rumusnya min D per 4A. Apa tuh D? Ini ya, B kuadrat min 4AC, ini kan D nih. Nah, tapi Ibu jabarkan di sini. Jadi untuk mencari titik puncaknya, B kuadrat min 4AC per 4A. Supaya lebih jelas, simak contoh berikut ya. Nah, ini menggambar grafik fungsi ya. Ini sudah dijelasin sebelumnya oleh Ibu di sekolah ya. Jadi Ibu skip aja ya yang ini karena memang sudah dijelaskan di sekolah, dan kita sudah belajar membuat grafiknya sendiri. Jadi supaya nyingkat waktu nih, kita bahas aja yang soal, nah yang ini ya, yang aplikatifnya. Kerusuhan pecah di kota Jayapura, Papua. Diduga kerusuhan terjadi saat menggelar aksi demonstrasi menolak daerah otonomi baru di Papua. Nah, ini kayak ada cerita ini ya, hari-harinya ya. Ya ampun, ini kucing. Dalam video yang beredar melalui berbagai grup media sosial, terlihat pasukan Brimob Polri merangsek maju menggunakan mobil water cannon untuk menguasai massa.
Selain itu, untuk meredam kondisi pun seorang polisi menembakkan tembakan peringatan. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas tinggi H meter dalam waktu T detik. Dinyatakan dengan rumus H sama dengan 40T min 5T pangkat 2. Tentukanlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Waktu peluru tersebut di sini ya, waktu peluru yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum, dan yang terakhir tinggi maksimum peluru tersebut. Oke. Sekarang gini. Kalian bayangkan lagi ada demo ya. Terus udah ditembak water cannon juga. Terus masih belum redam juga kondisinya, akhirnya Pak Polisi menembakkan tembakan peringatan. Kamu bayangkan dia menembakkan peluru vertikal ke atas ya, dan membentuk sebuah parabola ya. Nih ditembakkan. Nah ya, berarti ada waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum peluru tersebut ya kan. Dan ditanyakan juga tinggi maksimum peluru tersebut berapa yang dicapai oleh peluru tersebut yang ditembakkan Pak Polisi tadi, gitu kan. Oke, penyelesaiannya seperti ini ya nak. H sama dengan 40T min 5T kuadrat. Ini fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat dimana A-nya min 5, B-nya 40, C-nya 0. Oh gitu Bu. Nah, tadi kan kita sudah rumus umumnya itu EX kuadrat ya, AX kuadrat, ini terlalu atas kayaknya. Nah, AX kuadrat plus BX plus C gitu kan umumnya ya. Nah, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C nya itu adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel atau konstanta. Dalam hal ini X nya itu adalah T ya. Kita perhatikan mana nih T pangkat 2, ini kan. Nah, berarti ini T pangkat 2 nya, berarti koefisiennya berapa? Min 5, maka A nya itu adalah min 5, maka A nya min 5. B itu koefisien dari X ya, berarti kalau dalam hal ini koefisien dari T berapa? 40, jadi B nya 40. C nya kenapa 0? Karena di sini tidak ada lagi bilangan yang tidak mempunyai variabel, berarti maka C nya adalah 0. Maka tinggi maksimum yang dicapai untuk waktu yang diperlukannya itu adalah, nah kita pakai rumus sumbu simetri. Nah, rumusnya min B per 2A, jadi sama dengan B nya itu ya, rumusnya kita pakai sumbu simetri. B nya itu 40, karena negatif B berarti min 40. A nya itu min 5, berarti 2A. A nya min 5, 2 kali min 5 min 10, jadi min 40 per min 10, maka hasilnya 4. Jadi artinya waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 4 detik. Nah, sekarang tingginya itu berapa? Nah, tingginya itu kan kita pakai YP nya, pakai ketinggiannya itu kan. Kalau koordinat itu ya, kalau ke atas vertikal itu YP ya, Y nya ya, berarti kita cari puncaknya. Rumusnya min D, yang inget nih ya, min D per 4A. Allahu Akbar, ini ada kucing gangguin dari tadi. Pergi dulu Meng, nanti dikasih makan ya. Min D per 4A. D nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, D itu apa? B kuadrat min 4AC. Nah, jadi B nya itu berapa nih? B nya itu kan ini ya, 40, berarti 40 kuadrat dikurang 4 dikali A nya min 5 dikali C nya 0. Maka karena ini dikali 0, 4 kali min 5 kali 0 itu 0, maka yang tersisa hanya 40 kuadrat, yaitu 1600 gitu. Karena rumusnya min D per 4A,
D-nya 1600, D-nya 1600. Karena minus D, maka min 1600 per 4A. 4 kali minus 5, A-nya 5, A-nya min 5, jadi min 20. Alhasil min 1600 dibagi min 20 adalah 80. Jadi teman-teman, tinggi maksimum peluru yang dicapai peluru Pak Brimob tadi adalah 80 meter. Waktu yang diperlukan untuk maksimumnya itu adalah 4 detik. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah nanti ulangan PAT nanti kalian bisa menyelesaikan soal seperti ini dengan mudah kalau benar-benar memperhatikan video yang Ibu share ini. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.